Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Pada bacaan wa kulla syai'in, pada lafal syai' ini ada ya sukun, sebelumnya fathah, ini ada bacaan lin yang mana ya-nya harus lembut dalam pelafalannya syai'in. Kemudian di sini ada in, ada fathatain bertemu dengan alif atau bertemu dengan hamzah, maka kita namakan dengan izhar halki. Kemudian ahsaynahu, kembali lagi ada fathah bertemu alif, bacaan lin. Ya, ada di sini salah, harusnya bukan mad tabi'i tapi di sini ya mad lin. Maaf, bukan mad lin pula, bacaan lin. Ya, di sini harusnya kita namakan dengan bacaan lin. Yaitu bacaan yang lembut. Ahsaynahu. Kemudian di sini na-nya panjang, 2 harakat yaitu mad tabi'i ditandai dengan alif yang ada di atasnya huruf nun. Kemudian kitaba, kembali ada mad tabi'i 2 harakat pada lafal ta. Kemudian ba, kembali kita menemukan mad iwad yaitu adanya fathatain bertemu alif di akhir bacaan. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Pada bacaan fadzuqu, di sini ada kedua-duanya yaitu hukum tajwid berupa mad tabi'i ditandai dengan adanya dhammah bertemu waw sukun, dhammah bertemu waw sukun pada huruf zal dan huruf qaf. Kemudian alif di sini tidak kita anggap. Falan nazidakum. Nah, di sini pada bacaan falan nazidakum ada nun ada nun sukun bertemu dengan nun, maka ini hukum bacaannya kita namakan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Ya, idgham yang disertai dengan gunnah. Maka cara membacanya, nun yang pertama masuk kedua sambil ditahan gunnahnya. Maka falan, tidak langsung falan nazi tapi tahan dulu. Falan, nah seperti itu. Kemudian zi, ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, kasrah bertemu ya, 2 harakat panjangnya. Kemudian nazidakum, ya di sini ada bacaan berupa mim mati bertemu dengan alif. Nah, ini salah ya teman-teman, salah menuliskan ya. Ya, di sini tidak ada izhar halki, yaitu di sini kita hanya ada izhar syafawi ya, izhar syafawi, yaitu apabila ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka kita namakan dengan izhar syafawi. Maka di sini mim ketemunya alif atau ketemu hamzah, maka kita namakan dengan izhar syafawi. Tidak boleh ditahan suara mimnya tapi langsung nazidakum illa. Kemudian pada lafal illa ada kembali mad tabi'i berupa fathah bertemu alif. Azaba, ada kembali mad tabi'i pada lafal za yaitu adanya fathah bertemu alif. Kemudian ba, ada mad iwad yang ditandai dengan adanya fathatain bertemu alif di akhir bacaan. Maka kita namakan dengan iwad, kemudian ba-nya menjadi panjang. Ya. Inna lil muttaqina mafaza. Inna, ada bacaan gunnah yaitu kita panjangkan 2 harakat suaranya karena di sini gunnah ya, ada nun bertasydid ditandai dengan warna merah. Inna, kemudian lil muttaqina, ada pada lafal qina yaitu hukum bacaan mad tabi'i yaitu ditandai dengan adanya kasrah bertemu dengan ya sukun. Mafaza, pada lafal fa ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian za, mad iwad yaitu fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan ketika kita waqaf. Panjangnya 2 harakat. Za. Hadaiqa wa a'naba. Pada bacaan hadaiqa, ha kecil halus dari tengah tenggorokan kita. Daiqah, di sini ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil, yaitu apabila terjadi adanya hamzah datang setelah huruf mad, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil.
Pada dasarnya da ketika awalnya da ketemu alif 2 harakat, karena datang setelahnya huruf hamzah pada satu kata maka menjadi 4 harakat dan kita namakan dengan mad wajib muttasil. Wa a'naba, pada lafal nah ada mad tabi'i yaitu ditandai fathah bertemu alif, ba fathatain bertemu alif ketika waqaf atau di akhir bacaan kita namakan dengan mad iwad. Wa kawa'iba atraba, pada bacaan wa kawa'iba ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, at ta ada sifat hamznya, ro sifat hamzah itu mengalirnya nafas kita ketika melafalkan tak sukun, ro yaitu adanya hukum tajwid berupa mad tabi'i fathah bertemu alif, ba ada mad iwad yaitu fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan. Wa ka'san dihaqa, pada lafal wa ka'san di sini ada hukum ikhfa yaitu ikhfa hakiki, ikhfa aqrab di sini. Itu adanya tanwin fathatain bertemu dengan huruf dal yang mana dal termasuk huruf ikhfa. Maka cara membacanya itu kita samarkan suara tanwinnya kepada huruf dal. Wa ka'san, seakan-akan langsung melafalkan huruf dal. Maka ikhfa'nya adalah ke huruf dal langsung. Ikhfa itu membaca di antara idgham dan izhar. Kemudian dihaqa, pada lafal ha ada hukum tajwid berupa mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, qa ada mad iwad yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan kita atau ketika kita waqaf. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba, pada bacaan la yasma'una pada lafal la ada fathah bertemu alif mad tabi'i 2 harakat, yasma'una ada dhammah bertemu dengan waw yaitu mad tabi'i juga. Kemudian fiha ada kasrah bertemu ya sukun, sama hukum tajwidnya yaitu mad tabi'i karena apabila ada fathah bertemu alif, ada dhammah bertemu waw sukun, ada kasrah bertemu ya sukun, ini keseluruhnya kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian ha begitu pula dengan ha yaitu mad tabi'i ha, maka panjang la'u fiha harus sama, tidak boleh beda bunyinya. Jangan sampai yang di sini lebih panjang, di sini lebih pendek. Kemudian lafal lagwan, lafal ghain ketika dia sukun jangan sampai memantul karena huruf ghain tidak ada sifat qalqalahnya, maka jangan lagwau, akan tetapi dia lagwau, ya lagwau. Kemudian di sini wan bertemu dengan waw yaitu ada hukum bacaan idgham bil gunnah atau idgham ma'al gunnah, yaitu adanya fathatain bertemu dengan huruf waw yang mana waw termasuk huruf idgham bil gunnah. Cara membacanya yaitu tanwinnya masuk kepada huruf waw, tidak lagi dibaca lagwan, akan tetapi langsung ke waw dan kita tahan gunnahnya. Karena di sini idgham itu artinya memasukkan bil gunnah itu disertai dengan gunnah. Sehingga kita masukkan dulu fathatainnya ke waw, kemudian kita tahan. Lagwaw kemudian lagwaw wala kizzaba. Di sini ada la, ada fathah bertemu alif mad tabi'i. Kemudian kizza ada fathah bertemu alif kembali, dia hukum tajwidnya mad tabi'i. Tapi sempurnakan dulu zalnya, kizza azza kizzaba. Kemudian lafal fathatain bertemu alif yaitu hukum tajwidnya mad iwad. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Pada bacaan jazaa'an
Pada lafal za di sini ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil. Ya, ini agak sedikit salah panahnya, harusnya panahnya ke sini. Ya, pada lafal jazaa'am, ya di sini ada za, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Maka mad wajib muttasil itu ya definisinya ayat tiaba ada harfi maddin hamzah. Apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad, baik itu huruf fathah yang sebelumnya fathah ketemu alif atau kasrah ketemu ya gitu ya. Contoh di sini kan jazaa itu mad wajib. Contoh lagi yang misalnya kasrah berarti si a. Ini juga harus panjang. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah setelahnya. Awalnya si itu 2 harokat karena bertemu hamzah setelahnya, dan hamzah tersebut pada satu kata maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 4 harokat. Kemudian mir rabbika. Kemudian di sini ada fathatain bertemu dengan huruf mim. Itu kita namakan dengan idgham, hukum tajwidnya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah yaitu terjadi apabila ada fathatain bertemu dengan huruf mim, waw, ya atau mim, waw, ya dan nun. Ya, 4 huruf disingkat dengan tulisan yanmu. Huruf idgham bi gunnah yaitu tertuang dalam kata iyanmu, ya yanmu, yaitu ya nun mim waw. Maka setiap ada tanwin atau fathatain atau kasratain atau dhammatain atau nun mati bertemu dengan 4 huruf ini maka kita namakan dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu fathahnya masuk kepada mim, kemudian kita tahan gunnahnya karena dia bi gunnah, yaitu idgham memasukkan, bi dengan gunnah berarti dengan gunnah, kita masukkan tanwinnya dengan menahan gunnahnya. Maka jazaa'am sambil kita tahan 2 harokat. Kemudian mir rabbika ada nun mati bertemu ra. Nah, di sini nun mati bertemu ra. Maka ini sedikit berbeda, bukan lagi bi gunnah tapi bila gunnah atau biduni gunnah. Idgham tanpa disertai dengan gunnah. Berarti hanya idghamnya saja. Idgham itu memasukkan. Maka masukkan nun ke ra sehingga suara nunnya hilang. Nah, di sini idghamnya idgham kamil. Kalau di sini idghamnya idgham naqis. Maka di sini langsung ke ra tanpa lagi terdengar suara mim nunnya. Ya, maka mir ra, minnya tipis, ra-nya tebal. Mir ra. Maka mir rabbika. Tapi tidak disertai dengan gunnah, tidak mir rabbika, berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya jazaa'am mir rabbika. Kemudian ata'an hisaba. Pada lafal ata'an ini sama sebagaimana sebelumnya, ada hukum tajwid mad wajib muttasil, yaitu adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad, yaitu berupa alif dan ditandai biasanya tanda seperti ini. Ini menandakan kalau ada tanda seperti ini dan ada huruf hamzah dalam satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Mad panjang wajib berarti wajib kita panjangkan madnya, yaitu 4 harokat. Kemudian muttasil artinya bersambung hamzahnya pada satu kata. Kemudian an hisaba, di sini ada hukum tajwid berupa izhar halqi. Izhar halqi yaitu adanya tanwin bertemu dengan huruf halq. Huruf halq itu ada 6. Hamzah, ya, huruf halq ada 6. Huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan, halq itu tenggorokan, ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ini huruf-huruf halq. Maka setiap ada tanwin atau nun mati bertemu dengan ke-6 huruf ini kita namakan dengan izhar halqi. Kemudian hisaba, pada lafal hisa ada fathah bertemu alif yaitu mad tabi'i. Kemudian ba yaitu adanya mad iwad, ditandai dengan adanya fathatain yang berada di akhir bacaan. Fathatain berakhir di bacaan, ini kita namakan dengan mad iwad. Misalkan di sini asalnya ban, maka ketika kita waqaf berubah menjadi ba. Kita iwadkan, kita ganti dengan panjang disebabkan karena kita waqaf. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Pada bacaan Rabbis samawati, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tertulis tapi tidak dibaca sehingga langsung kepada huruf sin yang bertasydid.
mad tabi'i ditandai dengan alif kecil di atasnya. Wa mad tabi'i, kedua-duanya panjang 2 harakat sehingga panjang ma dan wa harus sama. Wal ardi, sini wal langsung ke lam. Nah, di sini lamnya terbaca. Ini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Kemudian wal ra-nya tebal, ya. Dhi wa ma dha, bedakan antara di dengan dhad ya. Wa ma, kembali lagi ada bacaan mad tabi'i ditandai dengan fathah bertemu alif. Bainahuma rahman. Baina, di sini pada lafal baina ada ya sukun yang didahului dengan fathah. Ini bacaan lin, yang dimana dalam pelafalan ya-nya harus lembut. Bainahuma rahman. Kemudian alif di sini memang pada dasarnya panjang, tapi karena bertemu dengan alif lam qamari, alif lam syamsiyah, maka dia tidak dibaca alifnya sehingga ma-nya langsung qara. Bainahuma rahman. Kemudian ha-nya halus, ha kecil, mani, yaitu ada bacaan mad tabi'i panjangnya 2 harakat. La yamlikuna, sama la mad tabi'i kembali fathah bertemu alif. Kuna, ada mad tabi'i juga dhammah bertemu dengan alif, kedua-duanya panjang 2 harakat. Minhu khitaba, ada nun sukun bertemu dengan ha, yaitu kita namakan dengan izhar halqi, yang mana apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, yaitu hamzah ha, ain ha, ghain kha, hamzah ha, ain ha, ghain kha, maka ini kita harus jelas baca suara nunnya. Kemudian khitaba, nah, di sini ada kembali lagi mad tabi'i, yaitu di lafal ta adanya fathah bertemu alif 2 harakat. Ba, di sini ada bacaan mad iwad, yaitu fathatain di akhir bacaan bertemu dengan alif. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Kita tidak kuat, waqaf di sini. Illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Pada bacaan yauma di sini ada bacaan lin, yaitu waw sukun yang didahului fathah, maka ini wajib kita baca dengan lembut karena waw memiliki sifat lembut, yaitu sifat lin. Yauma, yaqumu pada lafal mu, pada lafal qu, yaitu adanya dhammah bertemu waw, maka ini hukum tajwidnya namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. 2, kita panjangkan sepanjang 2 harakat. Ya, 2 harakat. Kemudian murru langsung ke ra. Nah, di sini ada alif lam syamsiyah, yang mana ini dia tidak dibaca alif lamnya. Langsung ke ra. Yauma yaqumur ruhu. Ya, kemudian ru bertemu waw. Di sini ada alif ada hukum tajwid berupa mad tabi'i. Ada dhammah bertemu dengan waw. Maaf, ya, bertemu dhammah bertemu dengan huruf waw. Maka juga mad tabi'i. Kemudian huwal mala. Ini alif lam qamariyah, lamnya terbaca. Wal, kemudian malaikatu. Ada mad wajib muttasil, yaitu terjadinya ketika ada huruf hamzah datang setelah huruf mad. Pada lafal la ini ada huruf mad berupa alif kecil di sebelahnya. Kemudian ada tanda di atasnya, tanda seperti ini, tanda seperti pedang. Ini menandakan dia ketika bertemu dengan hamzah pada satu kata kita memakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 4 harakat. Maka cara membacanya wal malaikah. Ya, kalau kita berhenti di tak sini kita matikan dengan ha dhamir.
Kemudian wal malaikatu saffan la. Pada lafal saffan la di sini sebenarnya ada tanda waqaf lam. Lam artinya tidak boleh berhenti. Nah, usahakan kita lanjutkan. Yaitu ada fathatain bertemu dengan lam. Maka ini hukum tajwidnya kita namakan dengan idgham bila gunnah atau idgham biduni gunnah. Idgham yang tidak disertai dengan gunnah, sehingga hanya masuk saja tanwinnya ke huruf lam tanpa kita tahan. Maka saffalla langsung ke la. Tidak saffalla, tidak ditahan gunnahnya, tapi biduni gunnah atau bila gunnah, tanpa dengan gunnah, masuk saja. Kemudian la ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif. Yatakallamuna, pada lafal muna ada mad tabi'i yaitu dhammah bertemu waw. Illa sama ada fathah bertemu alif yaitu hukum tajwidnya mad tabi'i. Man adzina lahu, pada lafal man adzina lahu ada hukum tajwid berupa izhar halqi yaitu huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau di sini dengan alif. Pada dasarnya di sini ada huruf hamzahnya kalau kita merujuk kepada mushaf cetakan Madinahnya. Ada hamzah. Illa man adzina. Nah, tidak boleh ditahan illa man adzina, tidak, tapi harus jelas suara nunnya. Illa man adzina lahur rahman. Lafal lahur ada alif lam syamsiyah. Rahmanu mad tabi'i panjangnya 2 harakat yaitu ditandai dengan alif kecil di atas huruf ma. Wa qala sama yaitu pada lafal qaf ada fathah bertemu alif, hukum tajwidnya mad tabi'i 2 harakat. Shawaba sama wa ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Ba ada fathatain bertemu alif di akhir bacaan, kita namakan dengan mad iwad. Wa qala shawaba. Baik, kita ulang. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Dzalikal yaumul haqq فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Pada bacaan dzalikal yaumul haqq, dzalika ada hukum tajwid berupa mad tabi'i yaitu adanya alif kecil di atas huruf dzal. Yang ini biasanya kalau dalam mushaf Madinah ya, cetakan Madinah itu biasanya ada tanda fathah seperti ini dan alif kecilnya sebelah. Tapi di sini yaitu alifnya di atas huruf dzal menandakan dia panjang. Kemudian al yaumu ya, di sini al ada alif lam yang bertemu dengan huruf ya dan ini lamnya terbaca, maka kita namakan dengan lam qamariyah, alif lam qamariyah ya, alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal yaumu, nah di sini ada bacaan lin, ya bacaan lin, yaitu apabila ada fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun, maka itu kita namakan dengan bacaan lin dan pelafalannya pun lembut. Dzalikal yaumul haqq. Sama kembali di sini ada alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal qaf, nah di sini ada qalqalah kubra, yaitu qalqalah artinya ittirab yaitu memantul. Maka di sini tapi sebelum memantulkan huruf qaf yaitu kita tekan dulu huruf qaf karena huruf qaf di sini huruf yang bertasydid. Maka al-haqqu ya, tapi tidak sampai sakta, jangan sampai al-haqqu gitu ya. Atau tambahan qa gitu ya. Ya al-haqqu ya, al-haqqu ya, tidak al-haqqu gitu ya. Tapi dia bacanya al-haqqu ya, al-haqqu. Ya, kita tekan qafnya baru kita pantulkan. Faman syaa, pada lafal faman syaa di sini ada nun mati bertemu huruf shin
yaitu ditandai dengan warna hijau. Ini artinya kita namakan dengan bacaan ikhfa hakiki, atau ya di sini fa termasuk ikhfa yang dia aqrab dengan huruf nun, sehingga maaf di sini huruf shin, maaf bukan huruf fa, tapi ada nun mati bertemu shin, yaitu ikhfa awsat, yang mana pelafalan huruf shin itu kan dari tengah lidah kita. Maka ikhfa hakiki di sini kita bacanya adalah kita menyamarkan suara nun ke huruf shin di antara bacaan izhar dan dengan idgham. Izhar itu jelas nunnya, idgham itu memasukkan nunnya kepada huruf setelahnya, sehingga ada yang hilang secara sempurna, ada yang tidak secara sempurna, sehingga kita samarkan langsung ke huruf shin. Faman syaa, ya, faman sambil kita tahan gunanya. Faman syaa attakhadha. Kemudian pada lafal syaa ada mad wajib muttasil, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, maka kita panjangkan 4 harokat. Kemudian attakhadha ila, pada lafal ila di sini ada bacaan mad tabi'i, mad tabi'i, ya, yaitu ditandai dengan adanya alif di atas huruf ya, maaf di atas huruf lam, yang mana ya ini kita tidak anggap, sehingga di sini 2 harokat ila rabbihi. Kemudian pada lafal hi ada mad silah qasirah, kita panjangkan 2 harokat, yaitu ditandai dengan hak dhamir yang di bawahnya terdapat huruf alif kecil. Kemudian ma'aba ada alif yang di atasnya alif kecil, ini biasanya ada hamzahnya, ya, di sini hamzah ma'aba, ya, tulisannya biasanya hamzah di samping ya kalau di mushaf mushaf yang cetakan Madinah. Ma'aba. Kemudian ba ada bacaan mad iwad, yaitu ditandai dengan fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan. Ya, kita panjangkan 2 harakat. Dzanikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Kita ulang lagi dari yauma. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada bacaan inna, ya, di sini ada bacaan pertama, kami ada terlupa, di sini ada bacaan gunnah, yaitu nun yang bertasdid. Nun ketika dia berharokat tasdid maka kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya kita tahan dulu suara n-nya 2 harokat. Inna, baru kita panjangkan nanya dengan harokat ini. Maka setelah itu pada lafal na di sini ada mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Nah, pada dasarnya di sini ada hamzah yang datang setelah huruf mad. Yaitu apabila ada hamzah datang setelah huruf mad, maka kita namakan ada 2. Yang pertama mad jaiz atau mad wajib. Karena di sini hamzahnya terpisah, maka kita namakan dengan mad jaiz. Panjang untuk mad jaiz yaitu panjangnya adalah 4 harokat. Sebagaimana mad wajib muttasil dari jalur Imam Hafiz an Asim. Baik, maka cara membacanya adalah kita panjangkan nanya 4 harokat dahulu, baru kita bacaannya. Pertama tahan gunnahnya untuk na, maaf n-nya, baru nanya 4 harokat. Inna anzarnakum. Kemudian pada lafal anzarna di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu ikhfa aqrab yang dimana zal mendekati huruf nun, sehingga di sini lafalnya adalah kedza, ya, langsung kita ikhfakan kedza. Ikhfa artinya pada dasarnya menyembunyikan, tapi dalam hal ini dia menyamarkan, sehingga di sini ikhfa hakiki maksudnya apa? Yaitu kita menyamarkan suara nunnya kepada huruf zal, atau
suara nunnya disamarkan ke zal sehingga bukan lagi anzarna, tidak dibaca dengan jelas sebagaimana izhar atau tidak dihilangkan sebagaimana idgham, sehingga kita menyamarkan di antara keduanya. Maka anzarnakum. Kemudian pada huruf na, ya, sebelum itu kita lihat di sini ada ro yang dia berharokat sukun didahului dengan fathah, maka di sini ro tafkhim. Ro-nya ro tafkhim, ro yang tebal. Nah, di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya alif di atas huruf na. Kemudian di sini ada yang sedikit terlewat lagi kami, maaf, yaitu pada lafal anzarnakum azaba. Pada lafal kum di sini ada bacaan izhar syafawi, yaitu adanya mim mati bertemu dengan huruf ain. Sehingga cara membacanya adalah tidak boleh ditahan suara mimnya. Tidak boleh anzarnakum azaba, tapi langsung jelas. Kemudian azaba. Kemudian pada lafal zal kembali lagi di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, yaitu panjangnya 2 harakat. Kemudian qaribai. Pada lafal banqa di sini ada hukum tajwid berupa ikhfa hakiki ditandai dengan fathatain bertemu dengan qaf. Kemudian qariba. Di sini ada yang kelewat, harusnya di sini mad tabi'i. Ya, qaribai, ya, pada lafal ba. Ya, pada lafal ba yaitu ada tanwin bertemu ya, maka langkahnya adalah di sini kita namakan dengan idgham bi gunnah. Hukum tajwidnya, cara membacanya tanwinnya masuk ke ya, kemudian ditahan surainya. Qaribai yauma yanzurul. Ya, kemudian di sini ada yauma, bacaan lin pada lafal waw yang sukun didahului dengan fathah. Kemudian yanzurul mar'uma. Pada lafal yanzuru ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu ditandai dengan nun sukun bertemu dengan huruf dha. Ini sama seperti sebelumnya. Caranya adalah kita samarkan ke dha dan kita tahan dengungnya. Yanzurul mar'uma, alif lam qamariyah, yaitu lamnya terbaca. Maru, ro-nya tebal didahului dengan huruf fathah. Ma ada fathah bertemu alif, hukum tajwidnya mad tabi'i. Qaddamat, taknya sifat hamas, ada sedikit aliran dari nafas kita. Qaddamat, sedikit saja. Kemudian yadahu, ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Kemudian wa yaqulul kafiru. Pada lafal qu ada mad tabi'i, yaitu adanya dhammah bertemu dengan waw. Lul langsung ke lam, alif lam qamariyah. Kafiru, yaitu mad tabi'i kembali, adanya fathah di atas huruf alif, di huruf kaf. Kemudian ya laitani, sama ya mad tabi'i. Laitani, lai lembutkan, karena di sini ada hukum tajwid yaitu bacaan lin, yang dimana ya dan waw termasuk huruf lin yang harus lembut dalam pelafalannya. Tani, yaitu mad tabi'i, adanya ya sukun didahului dengan kasrah. Kuntu turaba. Pada lafal kuntu ikhfa hakiki, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan ta. Kemudian turaba, yaitu mad tabi'i, adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian ba ada mad iwad, yaitu fathatain di akhir bacaan bertemu dengan alif. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan.